Halo sahabat Indonesia, kita ketemu dalam rubrik Indonesia Maju. Kali ini saya akan membahas masalah khusus, yaitu tentang eh, kondisi Indonesia yang agak memprihatinkan. Terlalu sering demo terjadi di mana-mana. Demonstrasi itu hal yang wajar, karena itu adalah salah satu dari tools untuk menyuarakan suara dalam tools demokrasi. Tapi tidak boleh demokrasi yang destruktif, apalagi demonstrasi yang merusak dan demonstrasi yang ditunggangi oleh kelompok tertentu. Terkait Undang-Undang Cipta Kerja kali ini, banyak hal yang perlu kita suarakan dan kita memerlukan kebangkitan dari kelompok menengah ini untuk menyuarakan tentang kedamaian, hal-hal yang harusnya dilakukan oleh bangsa Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang bangkitnya kelompok menengah atau kelas sosial menengah ini dari luar negeri, yaitu diaspora Indonesia dari berbagai negara, yaitu yang tergabung dalam barisan masyarakat anti kekerasan atau Baskara, atau mungkin kelompok-kelompok simpatisan yang lain yang mempunyai suara yang sama. Untuk yang pertama, saya akan berbicara dengan sahabat saya, Mbak Novalia Kurtoy. Beliau ini dari Paris. Selamat sore, selamat siang di sana, Mbak Novalia. Selamat sore Mas Rudi, Ya, selamat sore dan terima selamat siang kasih mau waktu bergabung Paris. di kanal YouTube Anak Bangsa. Mbak, sudah mengikuti perkembangan di Indonesia? Iya, saya mengikuti perkembangan Indonesia dan sangat sedih dengan keadaan yang ada terutama di Jakarta, Ya, oke. ya, karena menurut saya kita berhak untuk tidak setuju atau Oke. mempunyai pendapat yang berbeda. Mhm, Tapi dengan kerusakan-kerusakan yang ada, mhm, itu hasilnya adalah kita juga yang kerusakan itu yang harus membayar itu kita semua. mhm, Bukan membayar dalam bentuk uang, mhm. tapi membayar di mata luar negeri. Kami yang tinggal di luar negeri Image-nya jadi jelek ya, melihat Mbak ya? informasi, iya, Mhm, melihat informasi dan gambar-gambar dan juga reportasi dari Indonesia mhm. itu jelek sekali jadinya. Oke, Sangat disayangkan karena sebenarnya ya, oke. Kalau begitu, maaf Mas, saran Mbak Novalia apa untuk teman-teman di Indonesia ini? kalau menurut saya susah ya kalau memberikan saran seperti itu. Tapi kalau menurut saya ada jalan yang baik, ya itu kita harus tahu dulu sebenarnya omnibus itu apa, dan Oke, reformasi itu sebenarnya kan untuk kebaikan semuanya. oke. Jadi mungkin untuk kalangan-kalangan terutama bagian-bagian yang di atas itu Mhm. mencari kesempatan untuk berdiskusi, karena Ya, satu-satunya jalan itu diskusi. iya, Untuk iya, iya. sementara ini kan tidak ada diskusi yang terjadi. Mhm. Oke, Mbak, saya kira ini pandangannya singkat tapi cukup jelas, Mbak Ya, Novalia. Jadi ini akan saya suarakan ke teman-teman Indonesia, ya. mudah-mudahan menjadi inspirasi dan mendapatkan pencerahan dari pendapat Mbak Novalia. Terima kasih Mbak Novalia. Kita ketemu lagi dalam diskusi berikutnya. Terima kasih ya Mbak. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Rudi, sampai bertemu dan semoga segalanya berjalan dengan tenang aman. Makasih Terima kasih Mas. Mbak. Oke. Baik, sahabat Indonesia, Lanjut aja. kita ingin mendapatkan pencerahan lagi dari sahabat saya, Devi Monica. Dia sahabat saya yang sekarang tinggal di Selandia Baru atau New Zealand. Oke, Devi, selamat malam di Selandia Baru. Selamat malam, selamat sore ya di sana. Sore, Ya, di sini sore nggak? hujan lebat Jakarta, Devi. Nah, Devi, singkat saja karena dirimu mau tidur gitu ya. Saya Ya, pengen mendapatkan perspektif dari seorang Devi Monica tentang kejadian yang terjadi saat ini di Indonesia. Banyaknya demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, kemudian dibarengin dengan demonstrasi yang destruktif, anarkis gitu. Bagaimana menurut hmm. seorang Devi? Saya tuh sebenarnya mau jawabnya agak sulit gitu karena waktu saya lihat kejadiannya, lihat dari video-video yang dikirim dan lain sebagainya, juga pendapat dari keluarga kami yang berada di Indonesia, Oke. itu menyedihkan Oke. gitu. Jadi speechless, lebih ke speechless. Dan kayaknya juga pemahamannya sendiri orang-orang yang ditanya, meskipun mereka tuh kelihatannya terpelajar ya, kelihatannya terpelajar, tapi kok simpang siur gitu. Jadi
ini semua sangat-sangat menyedihkan untuk kita gitu. Tadi juga kebetulan hari ini saya sama teman-teman ya orang Indonesia juga kita jalan-jalan karena ada bunga-bunga sakura ini lagi banyak berbunga di sini, jadi bagus untuk foto-foto gitu. Terus kita tuh semuanya kayak bengong dan sedih gitu, sedih yang ada sedih. Karena nggak percaya gitu, kalau kenapa bisa sampai seperti itu gitu, dan ini yang pasti bukan seseorang yang semua itu berpendapat bahwa ini dibalik ini semua pasti dalangnya luar biasa. Itu aja gitu. Jadi kita tuh sedih aja. Jadi Devi menangkap seperti itu juga ya, karena beberapa orang di Jakarta, di Indonesia juga menangkap seperti itu. Tidak murni sekedar demonstrasi, unjuk rasa, tapi ada sesuatu kelompok besar yang mendorong mobilisasi kelompok-kelompok ini ya. Oke, Dev, ya, ini yang terakhir. Dan itu bukannya sekali lagi bukannya mereka tuh kuat gitu. Itu aja yang kita rasakan tuh mereka tidak sembarangan gitu. Ini semua satu gerakan yang memang sulit untuk kita mencoba untuk menelusuri. Sebenarnya mungkin bisa, tapi ini nih udah terpadu gitu kayaknya, udah titik-titiknya tuh sudah cukup kuat gitu, sehingga jatuhnya tuh jadinya lebih kok nelongso gitu, kok bisa, kok begitu lagi gitu. Ya itu. Devi, oke, yang terakhir, ini kelompok menengah di Indonesia mulai bangkit, yaitu salah satunya adalah Barisan Masyarakat Anti Kekerasan. Nah, gitu. Ini muncul lagi lah beberapa kelompok yang lain juga begitu. Oke, apakah saran Devi kepada masyarakat Indonesia atau padalah semua entitas di Indonesia menyikapi kondisi sekarang? Saran Devi apa? Aduh, kalau saya ya kadang-kadang saya mau saran juga, kadang-kadang mikir siapalah saya gitu kan. Devi Monika kemana sih? Enggak, benar. Produser gitu. Arena 123. Enggak ada apa-apanya gitu. Cuman saya pikir kembali lagi ya, karena saya concern sekali sama generasi muda, generasi bangsa Indonesia gitu. Saya pun ya paling sedikit yang saya bisa lakukan untuk bangsa Indonesia, yaitu ya kayak itu ya, buat acara anak-anak. Tapi kan intinya kita itu adalah negara yang besar gitu, negara yang super power kalau kita mau bilang gitu. Dan ini jangan sampai generasi, saya lebih concern kepada generasi muda gitu, karena mereka adalah pengganti kita. Ya kan, pengganti kita. Jangan cepat terbakar gitu. Segala sesuatunya itu harus benar-benar dipikir lagi gitu. Ini negara kita loh, negara Indonesia gitu. Saya aja meskipun New Zealand adalah negara kedua saya, tapi saya bangga menjadi bangsa Indonesia gitu. Jangan, kita pikir dulu di situ deh gitu. Khususnya untuk generasi muda bangsa Indonesia, karena mereka itu kalau menurut saya potensinya luar biasa. Itu aja. Oke Devi, thank you waktunya. Ini suatu perspektif yang keren dari seorang Devi Monika. Terima kasih. Nanti saya munculkan, saya informasikan ke publik tentang bagaimana suara diaspora Devi Monika dari New Zealand. Salam untuk suami. Terima kasih. Bye. Baik. Mbak Linda, ini langsung saja. Ini Mbak Linda, saya minta maaf ini mengganggu waktunya. Nah, ini sedikit saja saya berikan ulasan bahwa di negeri kita sekarang ini lagi demam demonstrasi, Mbak. Nah, demonstrasi saya kira nggak ada masalah, tapi arahnya kok ada dua hal. Destruktif, menggunakan anak-anak muda, dan yang kedua itu kok ada aura ditunggangi kelompok tertentu untuk menjatuhkan pemerintah, gitu kan. Padahal ini
kaitannya hanya dengan protes terhadap Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Oke, saya minta pendapat perspektif seorang Mbak Linda. Mbak Linda ini ada dia di London bukan? Ya, betul sekali, Nah, Pak. sahabat Indonesia, ini sahabat saya Mbak Yulinda Berry Natal Gawa ini sekarang tinggal di London. Sudah berapa tahun Mbak Linda? Hampir 30 tahun ya, Pak ya. Tapi bahasa Indonesia masih bagus sekali. Ya, bukan gitu Pak. Saya tuh cinta sekali karena di sini nih benar-benar saya merasakan segitu sedihnya, mirisnya melihat keadaan. Walaupun saya di London, Pak, tapi saya tetap pulang ke Indonesia. One day pasti saya pulang ke Indonesia. Alhamdulillah, insya Allah. Di sini saya cuma melihat demonstrasi itu seperti Bapak Rudi bilang, memang boleh asal positif jalannya, tidak anarkis kayak kita lihat sekarang di negeri kita. Nah, di London pun seperti itu, Pak. Ada boleh kita angkat bicara atau kasih pendapat, tapi tidak dengan cara yang merusak sendiri kita punya kekayaan fasilitas umum ya. Fasilitas umum merugikan semua juga gitu kan, Pak. Nah, di sini kalau saya lihat ada demonstrasi wajar, mereka menyuarakan sesuatu, tapi tertib antara aparat sama demonstrannya juga teratur. Jadi kita pun rasa peace gitu loh, Pak. Ya, jadi saya melihat gitu ya. melihat keadaan di Indonesia semakin sedih, sementara Bapak Jokowi udah susah payah atau pemerintah sekarang udah bersusah payah berusaha mengasih lihat ke keinginan untuk memajukan negara kita yang udah baik di mata luar negeri malah. Di luar negeri ini Pak Jokowi dengan pemerintahan sekarang itu bagus, Pak. Jadi saya merasa mirip di luar negeri ya, Pak. Jadi saya sedih. Maka itu waktu saya di sini pun waktu pemilu di sini keras banget di sini juga, Pak. Alhamdulillah London 75% kita di sini berjuang, Pak. Alhamdulillah, Pak Rudi. Oke, kalau begitu Mbak Linda, apa saran Mbak Linda kepada masyarakat Indonesia ya untuk menyikapi kondisi seperti sekarang ini? Ya, kalau saya bilang tolonglah kita buka mata, pakai positif gitu, supaya kita juga gimana ya untuk memajukan negara kita. Kalau nggak maju-maju, Pak. Jadi saya ingin pemikiran yang lebih baik lah. Apalagi Bapak Jokowi kan juga berniatnya tuh juga baik, nggak pernah untuk menyusahkan rakyat. Nah itu saya ngelihatnya untuk kebaikan segala itu aturan Bawaslu juga kan baru yang bagus tujuannya. Jadi saya berusahalah di sini juga untuk student-student yang akan datang ke sini akan saya kasih tahu, atau anak saya sendiri contohnya, Pak. Saya akan mengasih tahu mereka bahwa nih negara kita ini udah lain loh, udah berubah loh gitu. Banyak kemajuan gitu loh, Pak. Ada stepping untuk bangkit, untuk maju ya, Mbak ya. Kalau enggak kita jalan, Pak, kalau kayak gini terus nggak maju-maju gitu loh. Mbak Linda, terima kasih waktunya, cuma sedikit tapi karena saya akan merangkum suara-suara dari teman-teman dari diaspora di berbagai negara. Jadi saya mohon maaf, nanti suatu saat kita ketemu lagi Mbak Linda, kita ngobrol lagi. Terima kasih Mbak. Kita selalu terima kasih. Ya, Pak. Oke. Ya, monggo. Ya, terima kasih mau bergabung. Mohon maaf tadi dulu. Jadi tadi saya bicara dengan dari London, kemudian dari Paris, dari New Zealand, sekarang ke Amsterdam. Sahabat Indonesia, saya perkenalkan sahabat saya Mbak Sofana, beliau ini tinggal di Amsterdam. Begitu, Mbak? Iya. Sudah berapa tahun Mbak Sofana di Amsterdam? Kalau dibilang berapa tahun sudah lama sekali, sudah 37 tahun menetap di Belanda. 37 tahun. Ya. Oke, Mbak, singkat saja 37 tahun. Ya, oke, baik, singkat saja karena ada teman-teman yang mau bergabung juga. Oke, saya mau tanya ke Mbak Sofana ya, melihat Taknya kondisi. Hilang seperti. Halo? Oh ya. Sudah? Sepertinya tadi disconnecting ya. Ya, kayak agak disconnecting dikit ya. Iya. Sekarang udah jelas, Mbak? Iya. Sudah, sekarang jelas sekali ya. Mbak Sofana melihat ya kondisi di Jakarta, terutama di Indonesia kan akhir-akhir ini banyak demonstrasi gitu ya. Demonstrasinya arahnya agak destruktif gitu ya.
kemudian ada Iya. juga aura kelompok tertentu yang menunggangi anak-anak muda ini untuk melakukan anarkisme gitu ya. Nah, saya pengen meminta perspektif dari Mbak Sofana melihat negara kita, meskipun Mbak Sofana sekarang ada di luar negeri, seperti apa Mbak? Pandangannya Mbak Sofana? Saya sebetulnya sangat sangat menyedihkan dengan keadaan negara kita sekarang ini, karena kita semua berjuang untuk memajukan Indonesia dan kita berharap Indonesia cepat mengejar ketinggalannya dari negara-negara lain. Dan hanya karena masalah grup-grup tertentu yang ingin mengambil kekuasaan atau apalah yang disebut itu, menunggangi generasi muda kita yang menghancurkan apa yang sudah kita bangun, menghancurkan apa yang sudah dibangun oleh pemerintah dalam bentuk pendidikan, dalam bentuk transportasi, dalam bentuk infrastruktur maksud saya, dan perbaikan mental. Hancur hanya keinginan beberapa golongan. Itu sangat disayangkan. Kita yang tinggal di luar negeri ini mengambil istilah terkenal sangat prihatin. Iya. Tapi betul-betul prihatin. Ya, oke, Mbak Sofana, kalau begitu sebagai diaspora warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri yang masih mempunyai kecintaan terhadap tanah air, apa saran Mbak Sofana kepada pemerintah, kepada masyarakat terkait hal ini, Mbak? Iya, kalau saya baca artikel-artikel dan berita-berita di sosmed, saran saya itu pendekatan kita kepada grassroots, karena sosialisasi kita ke grassroots itu harus lebih dipertajam, karena inilah kelompok yang sangat mudah dipengaruhi dan gampang ditunggangi oleh faktor-faktor tertentu. Baik. Mbak Sofana, ini singkat tapi jelas dan sangat jelek gitu loh Mbak Sofana. Bagus sekali. Terima kasih ya. Saya kira itu Mbak Sofana sementara itu ya. Kita mau terima kasih. Sampai ketemu lagi. Salam untuk yang berguna. Salam untuk keluarga dan teman-teman di sana ya Mbak ya. Ya. Oke. Tetap Indonesia. Salam untuk Indonesia. Oke. Sehat-sehat Mas Rudi. Alhamdulillah sehat. Mas, saya ikutin videonya banyak. Kenapa? Saya ikutin video Mas Rudi banyak sekali di Alhamdulillah. Ini bagus-bagus. Terima kasih cara kita untuk menjaga Indonesia, Mas Andi. Iya, kita perlu orang-orang kayak Mas Rudi nih. Terima kasih. Baik, sahabat Indonesia, untuk diaspora berikutnya kita akan minta perspektif dari sahabat saya, Mas Sandi Adiguna. Beliau ini tinggal di Paris, tapi kelihatannya sangat update terhadap informasi dan situasi kondisi di Indonesia. Selamat sore. Selamat siang di Paris, Mas Andi Adiguna. Selamat pagi. Mohon maaf sedikit, saya di London. Sorry, saya ulangi. Maaf. London, Inggris. Mas Sandi Adiguna itu di London, di Inggris ya, bukan di Paris. Sorry Mas, tadi banyak dari teman-teman gabung dari berbagai negara. Oke, Mas Sandi, mohon maaf, ini saya lihat Mas Sandi update banget dengan informasi yang ada di Indonesia ya. Sekarang ini di Jakarta terutama banyak terjadi unjuk rasa gitu ya. Masalah unjuk rasa saya kira tidak ada masalah, itu adalah salah satu tool dari demokrasi, tapi arahnya agak mengkhawatirkan karena sudah mulai mengarah ke destruktif gitu ya, anarkisme, dan ada kesan untuk dimanfaatkan oleh kelompok tertentu. Bagaimana Mas Andi melihat hal ini? Ya, saya sepakat. Jadi kalau demonstrasinya sendiri, kalau memang ada materinya dan ada pesan yang ingin disampaikan, jelas itu bagian dari demokrasi ya. Jadi wajar. Tapi kalau demonstrasinya sudah ditunggangi dan sudah mengarah ke anarkisme, tentunya kita sangat menyayangkan. Dan ini tidak bisa dibenarkan untuk alasan apapun sebenarnya. Apalagi jika sudah mencederai atau merusak fasilitas publik ya, dan membahayakan keselamatan masyarakat maupun keutuhan bangsa ya, dan mencoreng generasi muda tentunya. Mas Andi di luar ya, mungkin lebih melihat kita seperti helikopter view gitu ya. Menurut Mas Andi, gerakan teman-teman di lapangan ini, mahasiswa atau mungkin anak muda,
kelompok-kelompok tertentu ini masih murni menyuarakan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, atau seperti yang disinyalir beberapa orang sudah mulai tidak murni nih, ditunggangi kelompok tertentu atau pressure group tertentu atau interest group tertentu. Menurut Mas Adi gimana? Kalau saya lihat sih banyak kepentingan yang berlangsung di demonstrasi kali ini ya. Jadi kalau demonstrasi saya rasa mungkin adik-adik mahasiswa sebagian ada yang memang murni ingin menyuarakan aspirasi mereka. Walaupun mungkin sebagian besar belum membaca secara utuh undang-undang tersebut. Dan mengenai apa yang dipermasalahkan juga mungkin masih baru mendengar sebagian. Tetapi mungkin mereka masih bisa diajak untuk berpikir kritis. Tetapi di lain pihak itu saya lihat banyak sekali elemen-elemen yang ikut mencoba menunggangi aksi demonstrasi ini dan membawa agenda mereka masing-masing gitu loh. Mungkin preman-preman, perusuh-perusuh, dan bahkan mungkin ada kelompok politik yang akhirnya juga memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan untuk membawa agenda mereka sendiri. Jadi itu yang kita harus hindari. Tapi ya ini PR buat kita semua, buat adik-adik mahasiswa, buat polisi, buat kawan-kawan, buat masyarakat. Yang penting adalah masing-masing dari kita tetap berusaha untuk menjaga misi sesuai dengan amanat kita masing-masing itu ya, yang kita ingin sampaikan. Tetapi juga kita harus menjaga keselamatan dan keamanan lingkungan kita sendiri. Oke, Mas Andi, yang terakhir Mas, saya mau tanya. Ini merespon kondisi seperti ini, kemudian kelompok civil society, khususnya di kelas menengah ini, memunculkan kelompok-kelompok tertentu yang aware terhadap kondisi negara ini. Salah satunya adalah Barisan Masyarakat Anti Kekerasan atau Baskara gitu ya. Oke, bagaimana Mas Andi melihat hal ini? Sangat menarik, dan saya rasa memang kekuatan kelas menengah untuk menyuarakan aspirasinya sangat diperlukan ya. Dan di mana-mana kekuatan menengah ini adalah kekuatan yang real, dan mereka adalah sebagian besar adalah orang-orang yang terpelajar ya. Jadi mereka memahami situasi, kondisi dan secara lebih objektif gitu. Dan tidak terbawa emosi, tapi menyuarakan aspirasi secara benar dan ikhlas gitu ya. Jadinya mudah-mudahan tidak ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu, tapi genuine. Harapan Mas Andi apa untuk negara kita ini sekarang ini, Mas? Harapan saya ke depannya adalah supaya semuanya damai-damai saja, dan segala perbedaan itu bisa dibicarakan dengan dialog ya, dan ada elegan ya Mas ya, yang bisa dilalui secara legal. Baik, Mas Andi, terima kasih. Ini singkat tapi padat tapi bagus sekali. Terima kasih sama-sama. Pencerahannya, masukannya. Mudah-mudahan ini didengar oleh kelompok masyarakat di Indonesia. Ini suara Mas Andi Adiguna dari London. Terima kasih Mas. Salam untuk keluarga dan sahabat di sana. Sama. Baik sahabat Indonesia, demikian pendapat dari sahabat kita Sandi Adiguna dari London. Nah, yang terakhir ini penting karena akan kita dengarkan perspektif dari generasi muda diaspora Indonesia yang ada di Amerika, tepatnya di negara bagian Virginia, yaitu di kota Alexandria. Kita akan bertemu dan berdiskusi dengan Mbak Vio. Dia ini sudah 18 tahun di Amerika. Mbak Vio, mungkin mendengar di Amerika bahwa di Indonesia sekarang lagi demam atau terjadinya demo-demo tentang protes masyarakat terkait pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law. Ini sesuatu yang baru karena Omnibus Law itu kan berbagai peraturan undang-undang digabungkan menjadi satu gitu kan. Dirangkum dirangkum. Dan ini kelihatannya pertama itu adalah murni tuntutan kaum pekerja, kaum buruh gitu ya. Tapi setelah itu kelihatannya kok ada nuansa ditunggangi oleh kelompok tertentu sehingga menciptakanlah terjadilah kerusuhan gitu ya. Mbak Vio, bagaimana perspektif seorang Vio yang ada di Alexandria nih, di Virginia ini? Silakan, Mbak. Ya, sangat menyayangkan sekali sih kalau demonstrasinya yang mungkin mengaspirasikan suaranya rakyat, suaranya para buruh dan pekerja menjadi kerusakan atau
jadi kayak perang antar rakyat dengan polisi Jadi seperti itu. konflik horizontal ya. Ya, konflik horizontal seperti itu. Nah. Ya, sangat disayangkan. Jadi kalau misalnya memang mau mengaspirasikan, ya kenapa enggak dengan cara yang memberi solusi apa? Mungkin pemerintah lebih mendengar daripada merusak. Kan itu juga merugikan rakyat yang lain yang menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Apalagi itu baru dibangun. Iya. Jadi gimana negara kita mau maju kalau baru bangun udah dirusak lagi. Iya, Itu aja sih sangat Mbak, disayangkan. Di Amerika Ya. kan negara demokrasi terbesar di dunia gitu kan ya. Ya. Pasti sering terjadi protes masyarakat terhadap policy dari negara gitu. Betul. Apa yang terjadi di sana? Apakah terjadi sering destruktif atau tidak? Kebetulan di sini kalau misalnya mereka tuh sangat menghargai perbedaan sih Pak, yang saya lihat ya. Kalaupun kayak sekarang gitu, nggak semuanya pro ke presiden yang sekarang, tapi mereka menghormati dalam sistemnya demokrasi itu. Dan kalaupun mau mengaspirasikan, mereka juga mencari kesalahan, tapi tidak juga membangkang dari sistem yang ada gitu. Oh, itu yang penting. Jadi tetap mengikuti. Jadi menghormati perbedaan itu sih yang saya lihat di sini. Benar. Jadi esensi demokrasi yang Mbak Vio bilang itu adalah bagaimana kita menghormati perbedaan. Betul. Ya, artinya meskipun kita berbeda pendapat dengan pimpinan, tapi tidak boleh kita keluar dari sistem, dari polisi negara, begitu ya? Betul. Iya, karena mau nggak mau kalau suatu negara sudah dipimpin, otomatis ya maupun kita suka atau tidak suka ya kita tinggal di negara ini ya kita harus ikuti sistemnya. Iya. Benar, setuju. Ada gitu loh. Mbak Vio terakhir ini, karena di sana saya tahu udah malam sekali di sana. Jadi sebagai generasi muda Indonesia diaspora ya, sekarang tinggal di Amerika Serikat, katanya sudah 18 tahun ya? Iya, kurang lebih. Kurang lebih. Oke, bagaimana saran Mbak Vio sebagai generasi muda Indonesia terhadap pemerintah? Yang pertama, yang kedua terhadap generasi muda Indonesia menyikapi polemik undang-undang ataupun masalah-masalah perbedaan yang lain. Oke, monggo Mbak. Kalau saran saya untuk pemerintah, siapapun pemerintahnya sekarang atau nanti, saya menganjurkan untuk membenahi hukum dan sistem di Indonesia karena itu paling penting. Jadi menurut saya hukum itu harus di atas segalanya untuk membangun negara yang baik dan ya contohlah untuk kayak membasmi korupsi atau yang lain. Dan kalau untuk anak muda bangsa Indonesia, kalau menurut saya boleh beraspirasi, tapi juga harus punya solusi untuk aspirasi suaranya itu seperti apa, dan juga harus berprestasi. Jangan juga cuman ikut-ikutan demo tapi nggak tahu apa yang didemoin, atau mungkin dia nggak bisa mengerjakan sesuatu untuk bangsanya sendiri. Jadi kalau menurut saya, it's not what your country can do for you, but what can you do for your country. Wah, ini JFK ini. Iya, itu. Oke, Mbak Vio, ini satu lagi yang terakhir ya. Anak muda sekarang ini rentan sekali ditunggangi oleh kelompok tertentu untuk menyuarakan pendapat, gitu ya. Nah, bagaimana Mbak Vio memberikan saran pada generasi muda Indonesia supaya lebih kritis terhadap hidden agenda dari satu kelompok tertentu, gitu? Kalau menurut saya jangan terlalu gampang terhasut. Harus tahu sumbernya itu yang benar itu jangan dari satu sumber aja, dari beberapa sumber. Harus pintar-pintar memilih konflik yang itu kira-kira merusak atau tidak gitu. Kalau memang mau membela sesuatu kayak Omnibus Law ini untuk para buruh, di research lagi apa sih isinya Omnibus Law, apa untuk keuntungannya, apakah ini untuk keuntungan partai tertentu aja atau untuk semua rakyat, atau mungkin harus ada yang dikorbankan tapi menguntungkan semuanya. Kita harus pintar dan terus research untuk itu sih. Jadi jangan ambil keputusan dengan cepat dan menyalahkan salah satu pihak aja. Gitu. Sekarang ini kan era media sosial ya Mbak ya. Jadi kekuatan media sosial untuk menciptakan suatu fenomena hoax itu luar biasa. Di Amerika 4 tahun yang lalu juga terjadi kan? Ya. Benar. Jadi bagaimana post-truth itu menjadi satu kebenaran gitu ya, karena kebohongan yang diulang berkali-kali itu akan
dianggap sebagai suatu kebenaran. Itu yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Nah, ini sebagai anak muda ini, bagaimana memberikan saran pada sesama milenial di Indonesia menyikapi era media sosial? Bagaimana kita harus menggunakan media sosial dengan cerdas? Menurut Mbak Vio seperti apa? Terus terang saya udah ada break sedikit untuk social media karena menurut saya nggak fokus ke kehidupan yang sebenarnya gitu. Itu kan media digital, which is kayak semu gitu loh. Tapi kalau menurut saya sih, ya jangan terlalu percaya apa ya kata media sih. Jangan terlalu percaya apa kata berita. Banyak-banyak aja baca atau keluar cari informasi dengan orang atau conversation sama siapapun yang tahu benar itu konfliknya seperti apa atau topik itu seperti apa. Jadi back to the old school lagi sih sebenarnya Om. Jadi jangan terlalu ingin media sosial karena itu bisa ya salah satunya itu menjadikan konflik. Ini yang terjadi di Indonesia sekarang, Mbak. Jadi kehidupan old school itu agak ditinggalin, malah asik dengan media sosial gitu ya. Sesuatu yang absurd sebetulnya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kehilangan empati sosial kita terhadap sesama ini. Ya itu yang saya sangat sayangkan sih. Maksudnya kayak sosial media ini nggak semuanya buruk, tapi kalau misalnya orangnya tidak pintar-pintar menggunakannya, ya bablas bisa makan hoax juga. Gitu. Jadi kadang-kadang kita harus memang perlu break dulu dari sosial media. Mbak Vio, thank you, terima kasih. Ini pencerahan baik. Saya putar di kanal YouTube Anak Bangsa. Biar jadi pencerahan anak bangsa yang lain ya. Yang pertama harus check and recheck gitu ya. Kedua harus meningkatkan literasi gitu. Jangan hanya berpaku pada sesuatu saja, harus ada konfirmasi pihak lain. Yang ketiga harus kembali meningkatkan komunikasi sosial secara real gitu ya. Tidak terpaku dengan media sosial. Dan yang terakhir tadi benar juga, sometimes kita harus break dulu ke media sosial. Betul, iya. Fokus sama yang ada. Oke, terima kasih, Vio. Terima kasih, Rudy. Selamat istirahat ya. Salam untuk yang ada di sana. Salam semua ya. Sehat ya, Mbak. Terima kasih. Oke, thank you. Udah. Bye. Baik, sahabat Indonesia, kita sudah mendengarkan perspektif tentang Indonesia dari sahabat-sahabat kita anak bangsa yang kebetulan tinggal di berbagai mancanegara. Ada di negara New Zealand, kemudian di Belanda, ada yang di London, dan ada juga yang di Prancis. Dan yang terakhir tadi kita dengarkan sahabat kita Vio dari Amerika Serikat. Satu hal yang kita bisa tarik garis merah dari beberapa pendapat teman-teman kita tadi, bahwa meskipun di luar negeri, mereka masih sangat peduli dengan Indonesia. Saran-sarannya sederhana tapi sangat menyentuh. Dan ini merupakan pencerahan buat kita yang ada di Indonesia. Demikian sahabat Indonesia, suara anak bangsa. Kami sampaikan untuk Anda, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, sampai ketemu kembali.